Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Ucup di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Untuk keberkahan kita pada kesempatan ini, Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan pesan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Hafid yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita lakukan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep sinkronik dan diakronik. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu mengenai konsep perubahan dalam sejarahnya dulu. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang konsep keberlanjutan dalam sejarahnya. Nah, materi ini cukup bermanfaat bagi kita kalau kita dalami secara lebih jauh. Kenapa? Karena dalam setiap diri kita pasti akan mengalami sebuah perubahan. Nah, harus kita ingat bahwa perubahan itu ada dua ya arahnya. Ada yang mengarah kepada kebaikan, ada yang mengarah kepada keburukan, ya. Atau sering diistilahkan dengan progres kalau yang mengarah kepada kebaikan, ada yang mengarah kepada yang lebih buruk atau regres. Nah, tentu saja kita ingin mendapatkan perubahan itu mengarah kepada hal yang lebih baik ya, progres semuanya. Amin. Kompetensi dasar yang sedang kita bahas adalah kompetensi 3.2, yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, di awal pembelajaran ini Bapak ingin tampilkan, ada gambar apa ini? Manusia purba. Iya, manusia purba. Yang atasnya, yang bawah? Handphone. HP, telepon. Dengan melihat ini apa yang kalian mau sampaikan kira-kira dengan melihat Ada perubahan. Oke, apa? Adanya perubahan. Adanya perubahan? Adanya perubahan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Oke, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Yusuf. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Itu gambaran materi yang akan kalian menjadi pokok bahasan kalian. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom, masuk ke kelompok masing-masing, kemudian berdiskusi aktif di dalam Google Classroom-nya. Dan selepas dari Google Classroom, Bapak akan undang lagi masuk ke Zoom, kemudian kalian mempresentasikan apa yang sudah didapat. Alhamdulillah kalian sudah melakukan diskusi di Google Classroom. Siapa yang mau mewakili? Pak, Bunga sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep perubahan dalam perjalanan waktu pula, peristiwa-peristiwa bersejarah terus berlangsung. Dalam perjalanan waktu tersebut, ilmu sejarah mengenal adanya konsep perubahan. Tindakan atas keadaan yang lebih baik, seperti yang Pak Ucup sudah sampaikan, yaitu progres, dan keadaan yang lebih buruk atau regres. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Barangkali dari teman sekelompoknya ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Kena nggak mau menambahkan? Silakan. Pengertian dari perubahan secara umum yaitu ketidaksamaan antara suatu keadaan dengan keadaan lainnya dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Contoh dari perubahan yaitu ada penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Itu Andini Fadila dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor internal pendorong perubahan. Baik, kalian sudah mempelajari materi tentang ini. Terakhir, Bapak minta ada refleksi kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari materi ini. Bebas ya, siapa aja yang boleh aktif. Pokoknya keaktifan akan Bapak kasih penilaian. Silakan. Ada? Bunga?
Kira-kira manfaat apa nih kita mempelajari Mau Pak. materi tentang perubahan? Silakan. Siapa? Selma? Selma Pak mau. Oke, silakan. Ya. Dengan mempelajari materi ini kita jadi bisa ngelihat kan ke masa lalu gitu ya Pak. Jadi kita tuh bisa menggunakan masa lalu itu buat memperbaiki di masa yang akan datang. Jadi kita tuh punya pedoman lah gitu Pak buat memperbaiki masa yang akan datang setelah melihat kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan manfaat yang baik dari materi yang sudah kita bahas ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep keberlanjutannya. Ya, materi tentang konsep keberlanjutan dalam sejarah. Ini sebenarnya satu paket dengan perubahan. Makanya nanti kalian akan mendapatkan materi tentang konsep keberlanjutan dalam sejarah. Nah, terakhir sebelum kita tutup, silahkan dipimpin lagi berdoa oleh salah seorang di antara kalian. Boleh? Mau sama Hafiz lagi? Mana Hafiznya? Atau mau sama yang lain? Boleh? Silahkan Hafiz. Sebelum mengakhiri pelajaran, semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai.